Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini hari yang spesial, hari yang khusus buat kita semua. Saya percaya kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini, hari ini mengingat kebaikan Tuhan Yesus Kristus, penderitaannya di kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saat hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus juga yang akan dilayani oleh gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami boleh ingat karya-Mu yang besar, luar biasa, dahsyat 2000 lebih tahun yang lalu. Hari ini kami mengingat kembali Tuhan, gereja-Mu, umat-Mu, dalam ibadah saat ini kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Kasih Tuhan turun berlimpah-limpah atas kami. Kebaikan Tuhan turun berlimpah-limpah atas kami. Biarlah di ibadah perjamuan kudus Jumat Agung hari ini kami ingat kembali lagi bagaimana penderitaan-Mu bagi kami. Umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh ralabasya kata karalabasyanda. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga.
Mari musik memuji Tuhan. Benar Tuhan, kami mengalami kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu ya Bapa. Engkau lakukan semuanya itu buat kami. Menebus kami dari dosa, menyucikan kami Tuhan. Biar kami memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Ralabaya Rabasyanda. Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Oh Yesus Tuhan, layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Gereja-Mu memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini gereja-Mu beribadah mengingat kebaikan-Mu yang dahsyat dan luar biasa di salib-Mu. Sebab salib-Mu mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini sembah kami, gereja-Mu bagi-Mu ya Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu, mari kita sembah Tuhan. Mari ingat kebaikannya, ingat salibnya. Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib buat kita semua, gerejanya. Terima kasih Yesus, layak disembah. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan umat-Nya yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Salibnya, salibnya
selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Salibnya, amin. Salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari nyanyikan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam, mari sekali lagi nyanyikan buat Tuhan. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa
salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, dalam kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam. Mari nyanyikan sekali lagi buat Tuhan. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami dapat kekuatan, kami dapat pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami percaya, yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk saat ini. Kami percaya, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberikan kekuatan yang baru lagi daripadamu. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Dia mati, Yesus mati, Yesus bangkit bagi kita semua. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Amin. Haleluya. Yes. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Jauhi hatiku dengan kuasa kasih-Mu, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari musik memuji Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik
Sekali lagi, dia sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik. Mari katakan buat Tuhan, Yesus, Engkau baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saya masih terus kuat memuji Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita. Kita bersama-sama di hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Amin. Oh. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari dari depan sama-sama nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa urapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, come on, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari musik memuji Tuhan. Wow, haleluya. Mari lambaikan tangan sama-sama buat Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, oleh kuasa darah anak domba Allah, hidupku diselamatkan ya Tuhan. Amin. Kami percaya. Mari terus memuji Tuhan. Nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
menyembah. Katakan haleluya. Masih terus memuji Tuhan. Wow, Yesuslah Tuhan bagi segala bangsa. Mari nyanyi sama-sama. Yesuslah Tuhan. Katakan, Yesuslah Tuhan. Hey, Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Come on. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Amin. Di mahkotai kebenaran. Ayo nyanyi sama-sama. Di mahkotai keadilan. Darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku, Dia berkuasa. Yesuslah Tuhan. Hey. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesus, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Di mahkotai kebenaran. Amin. Di mahkotai keadilan. Darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku, Dia berkuasa. Ya, Yesuslah Tuhan. Hey, Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Sekali lagi. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Segala bangsa. Segala bangsa. Segala bangsa. Segala bangsa. Oh, Engkau Tuhan segala bangsa, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap
panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Raja segala bangsa. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buat kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ini kami anak-anakmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, bilang Tuhan terima kasih. Engkau memilih aku Tuhan. Kebaikanmu sungguh luar biasa bagi kami. Kalau hari ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu buat kami. Memimpin kami di dalam perjamuan kudus di Jumat Agung, hari Jumat Agung ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk firman-Mu hari ini. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari nyanyi sama-sama. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku.
bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Bapa, kami siapkan hati kami pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu dan perjamuan kudus hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan memimpin kami di dalam perjamuan kudus pagi ini. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo. Dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang setuju, mari kita katakan amin. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini, tetapi saya akan mengatakan sesuatu, bahwa apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki agar kita berbicara seperti Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan, sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi
dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu untuk diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke tubuh Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam keadaan kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu, Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan di menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya pribadi, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup ini, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu sesuatu yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan
ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan juga dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Padaku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang beruntung, paling beruntung dari segala manusia? Boleh kata. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup,
maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Di Asbury University, Kentucky, Amerika, sudah terjadi revival. Sejak tanggal 8 Februari 2023, terjadi revival di antara anak-anak muda generasi Yeremia. Mereka mengalami pertobatan, kesembuhan, baptisan Roh Kudus. Revival ini sedang menyebar ke seluruh Amerika dan juga sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika dan sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2023, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal membangun manusia rohani kita. Kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka target kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi, dalam kemurahan hati, supaya kita diberkati. Karena Tuhan lebih dulu telah memberkati, mengasihi kita. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal unity. Unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hal yang seperti ini yang sudah terjadi di Asbury University, Kentucky, Amerika Serikat. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya! Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Jumat Agung mengingatkan kita, bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Karena itu kita harus mengasihi Dia. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. 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 Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya la la bara 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 bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Betapa baiknya Engkau ya Aba, ya Aba, ya Aba. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada Jumat Agung ini untuk mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami semua ya Aba. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Dan Engkau menghendaki, meminta kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu yang akan kami lakukan ya Aba. Ya Aba, ya Aba, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Orala bakira la bara. Orala bara 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 bara. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan Aku. Peringatan akan Aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau.
Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang lihat diri kita masing-masing. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan dosa yang belum diselesaikan, ini saatnya kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni. Tuhan, kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu ini dengan Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni kami semua ya Aba. Ampuni. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Angkat tangan. Saya berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sakit. Mereka membutuhkan kesembuhan. Terima kasih. Kau jamah mereka. Jamah. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Oh, Rababa. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima. Kami terima pengurapan-Mu, kami terima. Oh, raba, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.